Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Sinambela, NIM 2107100055, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Malik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif data tunggal. Analisis deskriptif data tunggal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Yang kedua, ukuran penyebaran. Di sini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mean, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Adapun rumus dari mean, X bar sama dengan sigma XI per N. Kemudian median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Adapun rumus median, jika data ganjil, median sama dengan N tambah 1 per 2. Jika datanya genap, maka median sama dengan N per 2 tambah N per 2 tambah 1 per 2. Kemudian modus. Modus dari sekumpulan data merupakan data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau dengan istilah lain disebut data yang paling sering muncul. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Dari data di atas, tentukanlah nilai mean, median, dan modus. Pertama, kita akan mencari nilai mean. Banyak data sama dengan 31. Sebelumnya, kita sudah mengetahui apa rumus mean, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Di sini, jumlah seluruh data terdapat 416. 416 dibagi 31 sama dengan 13,4. Kemudian median. Sebelum kita mencari nilai median, kita harus mengurutkan data terkecil hingga terbesar. Di sini, median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Median sama dengan 31 tambah 1 per 2. Median sama dengan 32 per 2. Median sama dengan 16. Kemudian modus. Modus sama dengan 14 karena banyak data yang sering muncul adalah 14. Kapan aku ulang tadi? Ya Allah, jijak. Kemudian rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Rentang antar kuartil merupakan selisih antara nilai kuartil atas dan kuartil bawah. Rumusnya RAK sama dengan Q3 dikurang Q1. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil merupakan setengah dari nilai rentang antar kuartil. Rumusnya simpangan kuartil sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1. Selanjutnya, simpangan baku. Suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Rumusnya, S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Atau S sama dengan akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dikali N dikurang 1. Selanjutnya varians. Simbolnya S kuadrat merupakan kuadrat dari simpangan baku, menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data. Di sini kita akan membahas contoh soal. Tentukanlah nilai kuartil, desil, persentil, rentang, simpangan baku, dan varian. Pertama, kita akan mencari nilai kuartil. Sebelum kita mencari nilai kuartil, kita harus mengurutkan nilai terkecil hingga nilai terbesar. Rumus dari kuartil, letak Q1 sama dengan data ke-1 N tambah 1 per 4. 25 tambah 1 per 4.
26/4 sama dengan 6,5. Selanjutnya letak Q2 sama dengan data kedua N tambah 1/4. 2 kali 25 tambah 1/4. 52/4. Hasilnya 13. Letak Q ketiga sama dengan data ketiga N tambah 1/4. 3 kali 25 tambah 1/4. 78/4. Hasilnya 19,5. Kemudian desil. Rumus dari desil, letak D1 sama dengan data ke-1 dikali N tambah 1/10. 25 ditambah 1/10. 26/10. Hasilnya 2,6. Begitu juga dengan mencari D2 dan D3. Selanjutnya persentil. Letak P10 sama dengan data ke-10 dikali N tambah 1/100. 10 dikali 25 tambah 1/100. 260/100 hasilnya 2,6. Begitu juga dengan mencari P20 dan P30. Kemudian rentang. Sebelum kita mencari nilai rentang, kita harus mengurutkan nilai terkecil hingga terbesar. Di sini R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya 24, sedangkan data terkecilnya 12. Hasilnya 12. Rentang antar kuartil. Tadi kan sudah kita cari Q3 dengan Q1. Q3 terletak di 6,5 dengan angka 22. Q1 terletak di 19,5, angka 18. Jadi 22 dikurang 18, hasilnya 4. Simpangan baku. S sama dengan akar N sigma XI kuadrat sama dikurang sigma XI kuadrat per N kali N kurang 1 sama dengan akar 25 dikali 10.363 dikurang 503 kuadrat per 25 kali 25 dikurang 1 sama dengan akar 259,075 dikurang 253,009 per 600 sama dengan akar 6,066 per 600 hasilnya 0,1. Variansnya S kuadrat sama dengan 0,1 kuadrat sama dengan 0,01. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.